Saya di sini nggak punya lahan dan saya juga orang pendatang, saya aslinya dari Ambon. Saya karena motivasi yang sangat tinggi untuk bangun pertanian, makanya saya nyari-nyari gitu yang punya lahan siapa. Kalau ada lahan kosong saya tanya ini kira-kira lahannya bisa dimanfaatkan apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir Makatita. Aktivitas saya sehari-hari yaitu saya sebagai pegawai di Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya memang basicnya kesehatan, tapi karena punya hobi di pertanian, awal mulanya itu saya sama istri sering pergi untuk wisata petik buah di kebun melon. Terus lalu kok tertarik gitu lihat kok bisa ya tanaman di dalam pipa bisa tumbuh gitu. Akhirnya mulai muncul rasa penasaran untuk bikin kebun hidroponik. Nah, awal mulanya saya bikin di depan rumah dulu yang luasnya cuman 5 meter, lebar 5 meter, panjangnya 6 meter. Modal awalnya itu 7.600.000. Itu bisa menghasilkan 30 pohon itu 60 kilo. Awal mulai itu depan rumahnya roboh. Gara-gara konstruksi kurang bagus, akhirnya roboh. Nah, habis itu kita renovasi lagi, kita tanam lagi, sampai 3 kali panen. Baru mulai kita merasakan buah melon yang manis itu seperti apa. Lalu saya, kok ini kalau dikembangin lebih besar itu kok bagus ya hasilnya. Akhirnya saya mulai cari-cari tempat buat bangun yang lebih besar lagi. Jadi contohnya seperti saya ya. Saya di sini nggak punya lahan dan saya juga orang pendatang. Saya bukan orang asli Semarang, saya aslinya dari Ambon. Saya karena motivasi yang sangat tinggi untuk bangun pertanian, makanya saya nyari-nyari gitu yang punya lahan siapa. Kalau ada lahan kosong saya tanya ini kira-kira lahannya bisa dimanfaatkan apa enggak. Jadi awalnya itu saya kan bikin di depan rumah. Nah, ya seperti ini buahnya menggantung banyak pas sudah waktu mau panen. Nah, anaknya itu tetangga sama saya. Lalu dia main ke rumah. Dia kebetulan pas waktu itu mau panen. Lalu dia sempat lihat-lihat, wah ini bagus ya mas gitu. Lahan saya di belakang rumah tuh besar tapi nggak ditanami apa-apa gitu. Kira-kira kalau dimanfaatin seperti ini bisa nggak? Terus saya disuruh ke sini buat lihat lokasinya, saya survei, ternyata bisa. Akhirnya kita mulai ngobrol-ngobrol untuk kerjasama bangun ini. Jadi sebelum saya bangun ini, saya sempat kerjasama juga dengan teman saya. Itu emang di awalnya udah kurang bagus sih mas. Saya modalnya itu, kita bangunnya itu ya 30 mendekati 40 jutaan lah. Dan dia hanya menanggung 30%. Harusnya kan kalau mau adil 50-50 ya. Oke lah karena waktu itu saya sangat termotivasi untuk bangun ini, ya udah saya bangun. Dan itu saya percayakan kepada tukang. Jadi saya nggak ngawasin karena saya sibuk kerja. Saya percayakan kepada tukang yang ngerjain. Dia bilang konstruksi kayak gini udah bagus. Ternyata pas mau masuk usia panen, saya awalnya tuh mengira satu pohon itu buahnya hanya beratnya 1,5 kilo. Ternyata bisa nyampe 3 kilo. Jadi beratnya itu melebihi kapasitas yang kita inginkan, akhirnya roboh. Kita bangunnya menggunakan baja ringan. Dan baja ringan yang saya beli itu hanya 0,75 yang tipis. Jadi di greenhouse yang sebelumnya itu hanya satu tiang mas, tiang samping kiri kanan, terus larinya ke tengah. Dan itu menggunakan baja ringan. Jadi ketika beban buahnya berat langsung melewat. Kalau ini yang sekarang kan ada 2 ya. Jadi setiap 2,5 meter ada satu tiang, 2,5 meter satu tiang. Nah ketika roboh itu teman saya itu udah nggak mau lagi untuk modalnya bareng-bareng. Maunya saya yang bangun sendiri tapi nanti hasilnya dibagi 60-40. Saya 60, dia 40. Tapi kan kalau saya pikir-pikir lumayan berat juga modalnya. Dan ketika saya bilang kayaknya saya diberi waktu dulu sekitar 1-2 bulan untuk mengumpulkan modal kan. Tiba-tiba orangnya bilang dia mau bangun rumah aja di situ. Akhirnya ini lahannya itu panjang 10, lebarnya 12. Satu greenhouse ini dalamnya ada pipa instalasi. Terus ada netpot. Netpotnya ini ya seperti ini netpotnya. Nah, di dalam netpot itu ada rock wool sama kain flanel. Rock wool itu untuk tempat kita semai benih. Netpotnya itu untuk penghubung air naik ke rock wool. Jadi biar rock woolnya nggak kering, kan kalau kering nanti tanamannya mati. Setelah itu kalau air udah naik ke rock wool kan nanti akar akan turun dengan sendirinya masuk ke dalam pipa. Ini sistemnya NFT. Jadi sistem air mengalir, listriknya menyala 24 jam. Kalaupun listriknya mati, kita juga sudah menyediakan genset. NFT kan sistemnya ada kemiringan ya. Jadi air masuk langsung cepat kembali, perputaran air lebih cepat. Jadi air itu nggak gampang panas di dalam. Iya, kemiringan tipis.
Ya, di inputnya ketinggiannya 5 cm dari yang outputnya. Sebenarnya ada plus minus sih. Mau vertigasi tetes atau NFV, DFV atau sistem Machida, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kenapa saya lebih memilih ini? Karena sistem penyerapan pupuknya itu lebih maksimal. Kalau sistem vertigasi tetes kan itu pupuknya masuk ke polybag, kan bisa saja keluar melewati bawah itu. Tapi ini kan masuk ke pipa, kembali lagi ke tandon, masuk lagi ke pipa. Jadi penyerapan pupuk lebih maksimal. Jadi belajarnya ini jujur ya, ini otodidak. Otodidak belajarnya dari YouTube. Terus ketika ada kegagalan, kita belajar lagi ini untuk mengatasi kegagalannya itu seperti apa. Awalnya tuh tidak seperti ini, awalnya tuh penuh dengan kegagalan. Ini untuk pemupukannya tiap hari, apalagi tanaman lagi proses masa vegetatif ya. Kan ada dua fase ya, fase vegetatif sama generatif. Kalau fase vegetatif itu kan dari tumbuh sampai mau berbuah gitu kan. Kalau generatif kan dari muncul bunga sampai panen. Nah, ini kita setiap hari pemupukan. Pupuk yang kita pakai itu pupuk AB mix. Pupuk racikan sendiri. Ya ada kalsium, natrium, magnesium, zat besi. Intinya ada 7 jenis pupuk yang kita pakai. Ketika masuk usia 30 sampai 40 HT itu benar-benar kita pantau pH air sama tunas-tunas air yang tumbuh itu kita harus seringlah untuk pangkas itu. Pupuknya tuh udah sesuai takaran ya. Jadi pupuk AB mix tinggal kita campur sedikit-sedikit. Misal usia vegetatif itu 1400 ppm. Berarti kita nyampur sedikit-sedikit sampai dengan ppm-nya 1400. Kita nyampur pupuk sesuai dengan usia tanaman. Misal awal tanam kita mainnya di 600 ppm. Nanti 1 minggu berikutnya kita naikin 100 ppm. Jadi 600 menjadi 700 ppm. Tapi kita maksimalnya itu di 1500 ppm. Sebenarnya sih tanaman kalau sehat pasti manis. Karena penyerapan pupuknya maksimal. Untuk menambah kemanisan itu 1 minggu sebelum masuk panen itu biasanya kita semprot pupuk SOP sama magnesium sulfat. Semprotnya ke daun. Itu juga tetap ada kandungan SOP sama magnesium sulfat, MKP, SOP, kalium nitrat, kalsium nitrat, sama pupuk FE EDA. 1 minggu sebelum masuk usia panen, daun-daun di buah-buah semua kita pangkas. Setiap 1 minggu sekali kita semprot, baik insektisida maupun fungisida. Untuk insektisidanya kita pakainya Avidor, Alika, sama Agrimek. Kalau untuk fungisidanya kita pakai Antrakol, Amistar Top, sama Redomil Gold. Yang bikin buahnya manis itu ya pertama kita harus menjaga kebersihan air, terus kita harus menjaga ppm pupuknya juga. Jadi pupuknya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Jadi pH normalnya itu kan 5,5 sampai 6,5. Ya kita harus berada di standar itu. Kalau kelebihan nanti bisa berpengaruh untuk kesehatan tanaman. Ya, ini setahun itu bisa sampai 5 kali panen. Kalau tanaman yang satu siklus panen itu 2 bulan. Modal awal ini kita hampir 40 juta. Dan ini kita juga baru mau panen kedua. Satu buah itu bisa nyampe 2 kilo. Itu kita hanya dapat sekitar 100 kilo. Karena ini kita sistemnya kerjasama ya. Modalnya bareng-bareng, ngurusnya juga bareng-bareng, jualnya juga bareng-bareng. Hasilnya pun dibagi 2. Jadi 50-50. Setelah kita dapat hasilnya, kita keluarin modal tanam untuk selanjutnya. Bersihnya kita bagi 2. Modal tanamnya ketika sudah jadi ini semua ya. Sekali tanam itu dari benih ya itu sekitar 3 jutaan. Sekali tanam itu sekitar 3 jutaan. Itu kita belinya benih, pupuk AB mix. Habis itu kita beli rock wool sama kain flanel. Ini karena ini kan baru 2 kali tanam ya. Sebelumnya itu kita dapatnya 100 kiloan. Karena kita tanamnya tuh 4 jenis. Ternyata setelah saya belajar, setiap melon itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi semisal melon Kinanti sama melon Red Aroma tuh itu untuk kadar pupuknya tidak sama. Karena kalau semisal ini kan dia nggak tahan ppm tinggi ya. Kalau ppm tinggi bisa retak buahnya. Kalau Red Aroma kan meskipun ppm sedikit tinggi dia masih tahan. Ini kita jual itu 1 kilo 30.000. Kita jual itu semua laku dan kita garansi. Semisal buahnya nggak manis, uangnya kita kembalikan. Karena kita menjaga kepercayaan pelanggan ya. Dijualnya ke teman-teman kantor, tetangga-tetangga rumah. Kadang kan kita juga posting di status, WA, Instagram. Kadang juga di Google Map kan ada itu. Jadi orang ketika lihat Google Map dia langsung tanya, "Pak, ini buahnya ready apa enggak?" gitu. Itu kita dapat 3 juta lebih, hampir 4 jutaan.
Ya lumayan lah buat nambah-nambah gaji utama kan. Intinya ini kalau ditekuni, insya Allah bisa maksimal kok hasilnya. Wah ini nggak nyampe berjam-jam kok. Cuman datang ngecek pupuk, habis itu udah pergi lagi. Kan airnya tinggal dijalanin airnya aja. Nah, karena tanaman dengan kapasitas 350 pohon, itu satu hari itu satu tanun hampir habis. Jadi kita setiap hari harus ngecek airnya udah habis apa belum. Biasanya tuh air berkurang ketika sudah jam 1 sampai jam 2. Itu yang awalnya 500 liter bisa turun sampai sisa 200 liter. Dan kita airnya menggunakan air PDAM, tapi kita filter lagi. Kita beli filter untuk airnya difilter dulu baru dimasukin ke tandon nutrisi. Sepengalaman saya sih peminat melon itu sangat tinggi mas, karena belum kita panen aja udah banyak yang pesan, mas buahnya ready nggak gitu. Jadi untuk pasarnya sih lumayan bagus sih, tergantung kita aja apa teknik pemasarannya seperti apa. Jadi ciri-ciri buah itu udah matang, warnanya udah pekat, dan daun di dekat buahnya itu sudah mengering seperti ini. Ini sudah cukup manis, insya Allah siap dipanen ini. Yang ini melonnya jenis Kinanti. Kalau untuk melon ini teksturnya crunchy dan manis. Nah ini kenapa daunnya putih-putih seperti ini, karena kena jamur, yaitu penyakit embun tepung. Ini kita semprot Redomil Gold, tapi karena udah mendekati usia panen kita nggak semprot lagi, karena ini kan tinggal pematangan buah aja. Ya pesan saya buat teman-teman yang sedang menjalani saya seperti ini, ya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kalau ada kegagalan ya dicari solusinya apa, dan intinya tetap semangat aja sih.